Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rani Chania, NIM 21250 dari kelompok 5 akan membacakan materi pertama yang berjudul Sejarah dan Perkembangan Jabariyah dan Qadariyah. Sejarah dan perkembangan aliran Jabariyah. Nama Jabariyah berasal dari kata jabara yang artinya memaksa atau mengharuskan melakukan sesuatu. Imam Syarastani memaknai al-jabar dengan nafi al-fi'il hakikatan an al-abdi wa idafaitihi ila al-rabb. Artinya yaitu menolak adanya perbuatan manusia dan menyandarkan semua perbuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan al-insan bentuk isim maf'ul mempunyai arti bahwa manusia dipaksa atau terpaksa. Selanjutnya kata jabara, bentuk pertama setelah suatu kelompok atau aliran ismi. Lebih lanjut Asy-Syarastani menegaskan bahwa al-jabar menghilangkan perbuatan manusia dalam arti yang sesungguhnya dan menyandarkan perbuatan manusia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, manusia mengerjakan perbuatannya dalam keadaan terpaksa. Dalam bahasa Inggris, Jabariyah disebut fatalis, yang predestination yaitu paham bahwa perbuatan manusia telah ditentukan dari semula oleh qada dan qadar Tuhan. Paham al-jabar pertama kali diperkenalkan oleh Jad Safwan 125 Hijriah dari Khurasan. Dalam sejarah teologi Islam, Jam tercatat sebagai tokoh yang mendirikan aliran Jam'iyah dalam kalangan Murji'ah. Ia duduk sebagai sekretaris Suraih bin Al-Haris dan menemani dalam gerakan melawan kekuasaan Umayyah. Selanjutnya, dalam perkembangannya, paham al-jabar ternyata tidak hanya dibawa oleh dua tokoh di atas. Masih banyak tokoh-tokoh yang lain berjasa dalam mengembangkan paham ini. Di antaranya adalah Al-Husain bin Muhammad Al-Najjar dan Jad bin Dirar. Mengenai kemunculan paham al-jabar, para ahli sejarah pemikiran mengkaji melalui pendekatan geokultural bangsa Arab. Di antara ahli sejarah pemikiran mengkaji melalui pendekatan geokultural bangsa Arab. Di antara ahli yang dimaksud adalah Ahmad Amin. Ia menggambarkan kehidupan bangsa Arab yang dikukung oleh gurun pasir Sahara yang memberikan pengaruh besar ke dalam cara hidup mereka. Paham Jabariyah dalam sejarah teologi Islam pertama kali dikemukakan oleh Jad bin Dirham, tetapi yang menyebarkannya adalah Jam bin Safwan. Jam bin Safwan adalah tokoh yang paling terkenal sebagai pelopor atau pendiri paham Jabariyah. Paham ini identik dengan paham Jamiyah dalam kalangan Murji'ah. Sesuai dengan namanya, Jam bin Safwan terkenal pandai berbicara dan berpidato menyeru manusia ke jalan Allah dan berbakti kepadanya, sehingga banyak sekali orang yang tertarik kepadanya. Adapun corak pemikiran paham Jabariyah menganggap bahwa perbuatan manusia dilakukan oleh Tuhan dan manusia hanya menerima. Hal ini juga dikenal dengan istilah Kams yang secara literal berarti usaha. Tetapi Kams di sini mengandung pengertian bahwa pelaku perbuatan manusia adalah Tuhan sendiri dan usaha manusia tidaklah efektif. Paham al-jabar telah muncul sejak periode Islam, akan tetapi al-jabar sebagai pola pikir atau aliran yang dianut, dipelajari dan dikembangkan terjadi pada masa-masa pemerintahan Daulah Bani Umayyah, yaitu oleh kedua tokoh yang disebutkan. Jabariyah menempatkan akal pada porsi yang rendah karena semua tindakan dan ketentuan alam di bawah kekuasaan atau kehendak Tuhan, sehingga membuat pemikiran dalam segala aspek kehidupan tidak berkembang, bahkan berhenti. Pemikiran diikat oleh dogma, tidak berkembang dan mempersempit wawasan, yang mengakibatkan tidak adanya pemikiran yang mendalam seperti yang dikehendaki oleh filsafat. Salah satu argumen yang memperkuat paham al-Jabariyah adalah Quran surat Asy-Syaffat ayat 96 yang berbunyi wallahu khalaqakum wama ta'malun, yang artinya
padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Selanjutnya Quran surat Al-An'am ayat 111 yang artinya mereka tidak juga akan beriman kecuali jika Allah menghendaki. Harun Nasution menetapkan beberapa ciri paham Jabariyah, antara lain yang pertama, kedudukan akal rendah. Yang kedua, ketidakbiasaan manusia dalam kemauan dan perbuatan. Yang ketiga, kebebasan berpikir yang diikat oleh dogma. Yang keempat, ketidakpercayaan kepada sunatullah dan kausalitas. Yang kelima, terikat pada arti tekstual Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, statis dalam sikap dan perbuatan. Dalam perkembangannya, aliran Jabariyah terbagi menjadi dua golongan yang sangat memiliki perbedaan pemahaman yang cukup signifikan. Satu golongan yang sangat terkesan sangat keras dan fanatik sehingga banyak menumpahkan darah orang lain yang tidak sepaham dengannya. Yang kedua yaitu sejarah dan perkembangan munculnya aliran Qadariyah. Qadariyah adalah sebuah ideologi di dalam akidah Islam yang muncul pada pertengahan abad pertama Hijriyah di Basrah, Irak. Kelompok ini memiliki keyakinan mengingkari takdir, yaitu bahwasannya perbuatan makhluk berada di luar kehendak Allah dan juga bukan ciptaan Allah. Para hamba berkehendak bebas menentukan perbuatannya sendiri dan makhluk sendirilah yang menciptakan amal dan perbuatan sendiri tanpa adanya andil dari Allah Subhanahu wa taala. Ideologi Qadariyah murni adalah mengingkari takdir, yakni tidak ada takdir. Semua perkara yang ada merupakan sesuatu yang baru terjadi seketika di luar takdir dan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah baru mengetahui setelah perkara itu terjadi. Namun paham Qadariyah yang murni dapat dikatakan telah punah, akan tetapi masih bisa dijumpai di derivasinya pada masa sekarang, yaitu mereka tetap meyakini bahwa perbuatan makhluk adalah kemampuan dan ciptaan makhluk itu sendiri, meskipun kini menetapkan bahwa Allah sudah mengetahui segala perbuatan hamba tersebut sebelum terjadinya. Perkembangan paham Qadariyah mendapatkan tantangan keras dari umat Islam ketika itu. Ketika itu serba sederhana dan jauh dari pengetahuan. Mereka selalu terpaksa mengalah pada keganasan alam, panas yang menyengat serta tanah dan gunung gundul. Mereka merasa dirinya lemah dan tidak mampu menghadapi kesukaran hidup yang ditimbulkan oleh alasan sekelilingnya. Paham itu terus dianut meskipun mereka sudah beragama Islam. Oleh karena itu, ketika paham Qadariyah dikembangkan, mereka tidak dapat menerimanya. Paham Qadariyah dianggap bertentangan dengan doktrin Islam. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.